Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sudira SPD SD dan pengajar praktik Bapak Cucu Heriana SPD MPD. Saya sendiri Nanang Setiawan dari SD Cinasin 4 dan rekan saya Ruth Widyastuti SPD SD dari SD Negeri Beringin Harjo 02 dan rekan sebelah saya Rustin Fitrianingrum dari SD Negeri Bulusari 04. kami akan melaksanakan praktik coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ruth. Iya, selamat siang Pak Nanang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Iya, kabar hari ini saya baik Pak Nanang, sehat. Alhamdulillah kabar saya juga baik. Baik Bu Ruth, hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya? Iya, betul sekali Pak Nanang. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama Ibu Rustin. Oh, sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya dulu sebentar Bu? Iya, silakan Pak Nanang. Nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coachingnya? Iya. Rubrik penilaian yang akan saya gunakan itu nanti saya menggunakan alur Tirta Pak. Di situ ada tujuan, identifikasi, rumusan, dan juga tanggung jawab. Ya baik-baik. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Ruth kembangkan? Nanti saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan juga terbuka sehingga nantinya coach itu akan terbuka menemukan ide-ide sendiri dan dapat bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Oh, jadi itu nanti lebih spesifik lagi ya, mengarahkan coach supaya bisa lebih berpikir lagi menggali ide-idenya. Seperti itu Bu? Iya Pak. Ya baik. Itu saja Bu Ruth, boleh silakan langsung dipanggil coachnya. Ya, siap, nanti saya akan memanggil Bu Rustin yang akan mempraktekkan sebagai coach. Oh iya, monggo Bu. Ya. Siap ya Bu. Ya. Siap Bu Ruth. Selamat siang Bu Rustin. Selamat siang Ibu Ruth. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Ibu? Iya, kabar saya juga baik-baik saja Bu Nidrum. Alhamdulillah. Iya. Oh iya, silakan Bu Nidrum. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dan permasalahan apa? Begini Bu Ruth, sebenarnya ada yang mengganjal di hati saya. Sebabnya kenapa saya ingin bertemu dengan Bu Ruth dan bercerita begitu Bu Ruth. Jadi begini Bu Ruth, di sekolah saya itu anak-anak itu masih saja mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jadi secara tidak langsung akan membuat keadaan sekolah itu tidak nyaman untuk dilihat begitu Bu Ruth. Banyak sampah-sampah di depan kelas, di halaman dan juga di taman begitu Bu Ruth. Oh, jadi begitu ya Yes. Bu. Jadi menurut Ibu percakapan kali ini apa yang ingin Bu Rustin harapkan dari percakapan siang hari ini? Begini Bu Ruth, jadi melalui percakapan dengan Bu Ruth saya berharap sekali menemukan solusi Bu Ruth atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin mendisiplinkan anak dalam membuang sampah di tempat sampah gitu Bu Ruth. Jadi begitu ya, jadi permasalahan yang Bu Rustin alami itu bahwa anak-anak itu belum disiplin dalam membuang sampah gitu. Iya Bu Ruth, jadi begini, kalau misalkan anak itu setelah selesai jajan dari kantin kemudian makan, dimanapun anak itu duduk, di situ sampahnya dibuang. Saya melihat sendiri ketika anak-anak sedang makan sedang jajan di taman, setelah selesai makan mereka membuangnya di bawah kursi begitu Bu Ruth. Begitu juga saat di kelas, anak-anak itu tidak serta-merta membuang sampahnya ke tempat sampah keluar kelas gitu ya. Padahal sudah saya siapkan ini Bu Ruth tempat sampah di depan kelas, tapi masih saja mereka itu membuang sampahnya di laci meja. Bahkan pernah ini Bu Ruth, saya melihat ini, saya dari jauh saya lihat ketika di depan kelas itu ada sampah botol minuman ya. Terus kemudian ada beberapa anak lewat,
bukannya mereka mengambil dan memungut kemudian memasukkan ke tempat sampah, tapi mereka malah membuat mainan burut, ditendang-tendang ke sana kemari, kemudian dibiarkan begitu saja dan mereka langsung pergi gitu burut. Jadi begitu ya Bu. Nah ini ya Bu, kalau menurut pengamatan Bu Rustin ini, kondisi ideal yang diharapkan Bu Rustin itu seperti apa ya? Begini burut, jadi yang saya harapkan itu anak itu apa deh, punya kemauan dan keinginan dari dalam hatinya untuk bisa membuang sampah di tempat sampah tanpa adanya paksaan atau perintah dari siapapun gitu burut. Jadi keharapan saya itu anak itu bisa apa deh, disiplin lah dalam membuang sampah ke tempat sampah begitu. Oke Bu Rustin, jadi berarti itu idealnya itu ibu berharap anak-anak itu disiplin dalam membuang sampah ya Bu. Iya. Nah, jika siswa yang seperti itu kan idealnya itu kan 10 ya Bu. Nah, idealnya 10 dan tidak idealnya itu pada level 1. Nah, maka untuk saat ini nih Bu, posisi anak-anak ibu itu berada di level berapa Bu? Kalau menurut saya nih guru dari level antara 1 sampai 10 dengan idealnya 10 dan tidak idealnya itu 1, itu posisi anak-anak sekarang saya sekarang itu pada level atau skala 5 begitu guru. Karena saya merasa bahwa antara anak yang membuang sampah pada tempat sampah dengan anak yang membuang sampah sembarangan itu sama banyaknya begitu guru. Nah, ini Bu, kalau kondisi tersebut dirubah ya Bu Rustin, menurut Bu Rustin ini akan berada atau sampai pada level berapa Bu? Oke, kalau menurut saya hanya pada sampai level 8 saja Bu. Jadi, baiklah Bu Rustin, jadi kalau misalnya idealnya itu kan 8 menurut Bu Rustin. Nah, ini apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut Bu? Oke, baik Bu. Jadi kalau menurut saya deh, kalau agar karena level yang saya harapkan itu 8 bisa tercapai, untuk yang pertama yaitu saya akan mensosialisasikan bagaimana cara kita memperlakukan sampah itu kepada anak-anak. Misalkan kita bisa memberitahukan anak-anak bisa menggolongkan mana itu sampah organik dan non organik. Kemudian saya akan membuat tempat sampah yang menarik buruk, seperti saya warnai, saya cat, kemudian saya beri gambar-gambar karakter yang menarik yang tentunya dengan harapan anak-anak itu mau membuang sampah ke tempat sampah begitu. Kemudian saya akan membuat poster atau tulisan itu dulu, sehingga anak-anak itu dapat membaca sesuai dengan harapan yang ada pada poster tersebut. Oke, jadi ini nanti yang akan Bu Rustin lakukan itu sosialisasi Bu. Kemudian menyiapkan tempat sampah yang menarik, terus kemudian membuat poster atau tulisan. Nah, ini menurut Bu Rustin, apakah akan ada kendalanya Bu? Kalau menurut saya jelas ada gitu. Yang pertama, kalau sosialisasi itu biasanya itu anak hanya mendengarkan saja, tapi kalau mempraktekkan hal tersebut mungkin kemungkinannya kecil gitu Bu. Kemudian ketika saya membuat tempat sampah yang menarik dengan lukisan dan warna-warna yang menarik, itu mungkin itu akan menarik perhatian anak itu hanya sementara, mengingat seorang anak itu cenderung lebih suka sesuatu hal yang baru. Kemudian kalau itu sudah menjadi sesuatu hal yang lama atau kebiasaan, itu lama-lama anak akan bosan dan akan mengulangi kebiasaan lamanya, yaitu membuang sampah sembarangan. Kemudian ketika saya akan membuat poster, tentu buruk itu akan ada kaitannya dengan biaya. Kalau tadi membuat poster tentunya ada biaya. Kira-kira ini Bu, menurut Bu Rustin, cara yang paling efektif menurut Bu Rustin itu seperti apa Bu? Nah, ya begini Bu. Jadi kalau menurut saya
Selain tadi saya melaksanakan sosialisasi, jelas saya akan membuat tempat sampah yang menarik, kemudian membuat poster dan tulisan-tulisan ya yang saya tempelkan di kelas, di taman. Saya juga ini turut akan menayangkan video-video edukasi tentang bahayanya kita membuang sampah. Jadi anak itu akan tahu secara langsung bagaimana, walaupun lewat video ya Bu, bagaimana sampah itu yang hanya satu itu akan berakibat fatal di kemudian hari. Jadi harapan saya itu akan tidak hanya dibaca, dilihat, tapi juga tertanam di hati mereka begitu. Oh, bagus sekali sih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rustin. Jadi setelah saya merangkum apa yang akan nanti dilakukan Bu Rustin, diantaranya itu ada kegiatan sosialisasi, bagaimana cara membuang sampah, kemudian menyediakan tempat sampah yang menarik, kemudian membuat poster tentang bagaimana menjaga kebersihan. Tetapi ini Ibu juga akan menayangkan video-video tentang edukasi dampak dari membuang sampah yang sembarangan gitu. Nah, dengan tujuan itu agar tertanam di pikiran anak-anak sehingga disiplin yang diharapkan Ibu itu akan dicapai. Betul seperti itu Ibu? Iya, betul sekali. Iya. Nah, ini kemudian Bu, menurut Bu Rustin siapa saja sih yang akan terlibat untuk bisa melaksanakan komitmen ini? Jadi kalau menurut saya yang pertama saya akan segera bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, dan tentunya dengan murid-murid di kelas saya. Jadi ini nanti Bu Rustin akan melakukan dengan rekan guru dan juga kepala sekolah ya Bu? Iya. Baik Bu Rustin, berarti Bu Rustin ada permasalahan tentang disiplin anak dalam membuang sampah, tetapi sudah ada solusinya ya Bu? Ya. Nah, selanjutnya ini, kira-kira apa sih tindak lanjut berikutnya yang akan Bu Rustin lakukan ini? Yang jelas saya akan berkoordinasi dengan yang pertama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Kemudian saya akan sesegera mungkin ini Bu membuat tempat sampah yang menarik. Kemudian saya juga akan membuat poster atau tulisan-tulisan yang kemudian akan saya tempel. Selain itu juga yang tidak kalah penting, saya juga akan mencari video-video edukasi tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Jadi pada sesi ini Bu Rustin, apakah percakapan kita siang ini sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Rustin? Sudah sesuai Bu Rut, terima kasih. Ya. Baiklah Bu Rustin, semoga Bu Rustin bisa mempraktekkan apa yang Bu Rustin rencanakan sehingga kondisi idealnya 8 yang Bu Rustin harapkan bisa tercapai ya Bu Rustin. Ya, terima kasih. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Bu Rustin. Oke, Bu Rut, terima kasih. Selamat siang. Biasa sekali tadi praktik coachingnya dengan Ibu Rustin. Ya, terima kasih sekali Pak Nanang. Ya, yang saya lihat tadi sudah sesama mitra begitu ya. Apa yang sudah dilakukan selama coaching? Apakah sudah sesuai indikator yang tadi disampaikan di awal itu? Insya Allah sudah Pak. Ini dalam catatan saya, ini saya sudah sesuai indikator yang diharapkan. Coach ini juga sudah merasa termunculkan dengan ide-ide kreatifnya, kemudian langkahnya itu sudah mulai jelas. Kapan akan dilakukan, terus kemudian untuk aksi nyatanya itu juga sudah terlihat Pak. Sudah menemukan ide-ide yang harus dikerjakan. Seperti itu Pak Nama. Oh iya. Tadi saya juga sudah mengamati Ibu. Jadi mohon izin ya Bu untuk menyampaikan pengamatan saya. Ya monggo Pak. Jadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian ide-ide coaching juga sudah tergali sehingga runtut waktunya, siapa saja yang terlibat, kemudian apa yang dibuat itu sudah muncul, media pembelajar, media untuk mengatasi masalahnya juga sudah tergali. Itu luar biasa, bagus sekali Bu. Terima kasih Pak Nanang. Ya terima kasih juga Ibu Ruth. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ya Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.